Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Hello my students, hello everybody. How are you? In this session, we are going to continue chapter 2. On chapter 2, we will learn about state, purpose, or intention. If you look up in dictionary, purpose or intention, it means tujuan atau maksud. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi kata penghubung atau conjunction dalam menyatakan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan penggunaan conjunction atau kata penghubung dalam menyatakan tujuan or purpose. Ada 3 conjunctions atau kata penghubung untuk menyatakan purpose or intention atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Apa saja kata penghubungnya? Yang pertama adalah to, in order to, dan so that. Conjunction to, in order to, dan so that memiliki makna yang sama, yaitu supaya atau agar. 2 unsur utama dalam menyatakan tujuan atau maksud. Yang pertama adalah action atau tindakan, yang kedua adalah purpose atau goal. Di mana setiap kita memiliki suatu tindakan pasti ada tujuannya. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu pattern to atau pola yang menggunakan conjunction to. Di mana polanya adalah action atau tindakannya plus to plus verb one. Bisa kalian lihat di situ ada action atau tindakan diikuti dengan purpose atau tujuan. Action, we study hard. Purpose, get good score. Tindakannya adalah we study hard. Tujuannya adalah get good score. Lalu kita hubungkan action dan purpose menjadi kalimat we study hard to get good score. Kami belajar dengan keras supaya memperoleh nilai yang baik. Makna to itu maknanya adalah supaya. Atau kalimat kedua, everybody works at home to prevent coronavirus disease. Everybody works at home merupakan action, prevent coronavirus disease adalah purpose. Ini adalah setiap orang bekerja di rumah supaya mencegah penyakit virus corona. Kata get dan prevent merupakan verb. Lebih tepatnya adalah verb one. Jadi, to berhadapan dengan verb one atau kata kerja pertama. Pattern atau pola selanjutnya adalah action plus to plus be, di mana be diikuti dengan adjective or adverb. Untuk mengingat kembali apa itu adjective or adverb, kita lihat catatan berikut ini. Adjective adalah kata sifat. Contohnya, beautiful, angry, healthy, sick, neat, handsome, dan lain sebagainya. Adverb merupakan kata keterangan. Contohnya on time, there, here, at school, in the office, dan lain-lain. Ini adalah contoh or example yang menggunakan conjunction to yang diikuti dengan be, adjective atau adverb. We drink supplement to be strong. Kami minum suplemen supaya kuat. Perhatikan to, ada be, strong adalah adjective. Ali goes to office early to be on time. Tuan Ali pergi kantor lebih awal supaya tepat waktu. Ada kata to, be on time adalah adverb atau kata keterangan. Selanjutnya, we eat nutritious food to be healthy. Kami makan makanan yang bergizi supaya sehat. To be healthy. Healthy merupakan adjective. Jadi adverb dan adjective didahului dengan menggunakan kata be. Ini adalah yang menggunakan pattern atau pola in order to yang maknanya sama dengan to yaitu supaya. In order to, action plus in order to plus verb one atau kata kerja pertama. In order to diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama. Kalimatnya adalah we study hard in order to get good score. Kami belajar dengan giat supaya memperoleh nilai yang baik.
Yang kedua, everybody works at home in order to prevent coronavirus. Yang ketiga, people work in order to have much money. Maknanya sama, itu adalah supaya kata get, prevent, dan have merupakan verb one atau kata kerja pertama. Selanjutnya adalah in order to yang diikuti dengan adjective. Sama dengan to, in order to plus be atau diikuti dengan kata be terlebih dahulu, baru diikuti dengan adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah, we drink supplement in order to be strong. Mr. Ali goes to office early in order to be on time. We eat nutritious food in order to be healthy. Negative form pattern atau pola bentuk negatif dari in order not to yang maknanya adalah supaya tidak. Amar wakes up early in order not to miss the train. Amar bangun pagi-pagi supaya tidak ketinggalan kereta. We just stay at home in order not to get coronavirus disease. Kami tinggal di rumah saja supaya tidak terkena virus corona. In order not to diikuti dengan be, adjective or adverb. Contoh kalimatnya adalah, Amar wakes up early in order not to be late come to school. Amar bangun pagi-pagi sekali supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, we eat nutritious food in order not to be sick. Kami makan makanan bergizi supaya tidak sakit. Conjunction atau kata hubung yang ketiga yaitu so that. Ada perbedaan penggunaan so that. Karena so that diikuti dengan close. Sedangkan to dan in order to yang sudah dibahas sebelumnya hanya diikuti dengan verb one atau kata kerja pertama atau diikuti dengan be, adjective atau adverb. Sedangkan so that diikuti dengan close. Clause diutamakan atau didahului dengan penggunaan subject, baru diikuti dengan verb one. Subject untuk diingat kembali seperti I, you, we, they, he, she, it. Contoh kalimatnya, we should drink a lot of water so that we do not get dehydrated. Kata so that di depannya diikuti subjek we. We do not get dehydrated. Jadi diikuti dengan kalimat yang lengkap diawali dengan subjek. Kami sebaiknya banyak minum air supaya kami tidak terkena dehidrasi. Please turn off the light so that I can sleep well. Tolong matikan lampu supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Ada kata so that supaya diikuti subjek I. So that yang kedua tetap diikuti clause namun diikuti dengan modal can atau will baru diikuti dengan verb pertama. Contoh kalimatnya adalah we should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kami sebaiknya tidak terlalu banyak makan makanan instan supaya kami tidak terkena penyakit yang serius. Kalimat yang kedua, let's save our money so that we can go to Bali. Ayo menabung supaya kita bisa pergi ke Bali. Jadi tindakannya adalah menabung, tujuannya adalah supaya bisa pergi ke Bali. Nah, sekarang kalian perhatikan kata so that selalu diawali dengan penggunaan subjek karena ini adalah merupakan kalimat yang lengkap. Berbeda dengan in order to dan to yang hanya diikuti dengan verb one atau diikuti dengan be adjective atau adverb. Well, my students, demikianlah materi kita mengenai to state purpose or intention yang menggunakan 3 conjunction atau kata penghubung yaitu to, in order to, dan so that. Semoga bermanfaat dan bisa memahaminya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.